Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial hari ini kita akan latihan melakukan analisis menggunakan uji T tidak berpasangan. Nah, jadi dalam uji T tidak berpasangan di sini kita akan melihat perbedaan kadar Hb antara kelompok pertama dengan kelompok kedua. Jadi kadar Hb yang kita dapatkan di sini kita dapatkan dari dua kelompok. Nah, di kelompok pertama itu terdiri dari 10 responden atau 10 sampel, dan kelompok kedua terdiri dari 10 ya, dari 10 sampel. Nah, masing-masing diukur kadar hemoglobinnya. Nah, untuk kemudian kita mau bandingkan apakah ada perbedaan kadar Hb kelompok pertama dengan kadar Hb kelompok kedua. Nah, jadi secara keseluruhan kita memiliki 20 sampel dari dua kelompok, di mana masing-masing kelompok terdiri dari 10 sampel. Nah, begitu pula kadar Hb-nya kita dapatkan 20 hasil pengukuran kadar Hb. Nah, untuk melakukan analisis uji T tidak berpasangan, maka kita perlu melakukan analisis untuk mengetahui datanya berdistribusi normal atau tidak. Nah, yang dinamakan dengan uji normalitas atau uji normality. Nah, langkah-langkahnya adalah klik analyze, kemudian kita pilih deskriptif statistik, lalu pilih explore. Di sini kita dapatkan di sudut kiri itu ada nama responden, kemudian kelompok responden, dan kadar Hb. Nah, yang akan kita lakukan uji normalitas adalah terkait kadar Hb-nya, ya, hasil pengukuran hemoglobin. Maka kadar Hb ini kita masukkan atau pindahkan ke kotak dependent list. Kita klik kadar Hb, kemudian klik tanda panah pada dependent list. Nah, kemudian kelompok respondennya, karena ini terdiri dari dua kelompok, kita masukkan di factor list, sehingga nanti akan keluar dua hasil angka yang akan kita lihat, baik itu kelompok pertama maupun kelompok kedua, untuk menentukan apakah datanya berdistribusi normal atau tidak. Nah, kemudian kita pilih plots. Nah, di plots ini yang akan kita checklist adalah normality plots with test. Lalu continue. Oke. Nah, kemudian di display ini kita pilih bold, ya. Jadi akan tampil plotsnya dan tampil hasil statistiknya. Lalu pilih OK. Nah, setelah itu akan muncul output, ya. Outputnya yang menunjukkan deskriptifnya. Deskriptifnya di sini ada nilai minnya, nilai median, varian, standar deviasi, minimum maksimum, dan sebagainya masing-masing kelompok, yaitu kelompok pertama dan kelompok kedua. Nah, kemudian di bawah yang akan kita lihat untuk menjawab, ya, apakah datanya berdistribusi normal atau tidak. Nah, di sini kita lihat hasil yang ada pada kotak atau tabel test of normality. Nah, pada test of normality ini terdiri dari Kolmogorov, Smirnov, dan Shapiro-Wilk. Jadi ada dua nilai signifikansi yang akan kita baca, ya, pada outputnya. Nah, namun tidak dua-duanya kita gunakan. Nah, kapan kita gunakan Kolmogorov, Smirnov? Nah, ketika sampel kita lebih dari 50. Nah, kalau kurang dari 50 maka kita gunakan nilai signifikansi yang ada pada Shapiro-Wilk. Nah, karena sampel kita terdiri dari 10, ya, masing-masing kelompok, maka yang dibaca adalah Shapiro-Wilk. Kita lihat nilai signifikansi pada Shapiro-Wilk kadar Hb kelompok pertama yaitu 0,077. Untuk kelompok kedua 0,325. Nah, nilai signifikansi yang ada pada uji normalitas ini kita bandingkan dengan nilai 0,05. Nah, jika
nilai signifikansi lebih besar dari nilai 0,05, maka data kita berdistribusi normal. Nah, oleh karena nilai yang kita dapatkan yaitu yang kelompok pertama 0,07 lebih besar dari 0,05, begitu pula pada kelompok 2 0,325 lebih besar dari 0,5, maka nilai data-data yang ada pada kadar hemoglobin baik kelompok 1 maupun kelompok 2 itu berdistribusi normal. Nah, jika berdistribusi normal, maka memenuhi syarat untuk menggunakan uji T tidak berpasangan. Nah, begitu pula sebaliknya, kalau tidak memenuhi syarat, artinya kalau datanya tidak berdistribusi normal, maka kita tidak bisa menggunakan uji T tidak berpasangan. Yang kita gunakan adalah uji alternatifnya, ya. Oke. Lanjut, karena data kita memenuhi syarat untuk melakukan analisis uji T tidak berpasangan, maka kita bisa lanjutkan kembali ke data kita. Nah, untuk melakukan analisis uji T tidak berpasangan, nah langkah-langkahnya adalah kita klik analyze, kemudian klik compare mean, ya. Kemudian kita cari yang independent sample t-test. Jadi nama lain dari uji T tidak berpasangan itu adalah independent sample t-test. Oke, kita klik. Kemudian kadar Hb masukkan pada kotak test variable. Kadar Hb klik, kemudian masukkan ke test variable. Kemudian kelompok responden masukkan pada grouping variable. Nah, di grouping variable di bawahnya itu kita harus memasukkan define groups. Nah, define groups ini kita klik. Kemudian masukkan grup 1 kodenya, kemudian grup 2 2. Lalu continue, lanjutkan. Nah, kemudian klik OK. Nah, dari hasil analisis yang kita lakukan tadi, maka keluarlah outputnya. Kita lihat di outputnya itu akan tampil ya. Di situ ada grup statistiknya, kemudian di bawahnya ada independent sample test. Nah, di grup statistik ini memberikan informasi kepada kita data nilai mean masing-masing kelompok data, ya baik kelompok 1 maupun kelompok 2. Nah, dari 10 sampel yang kita ukur kadar Hb-nya di kelompok pertama, nilai rata-ratanya itu 11,7650. Standar deviasinya 1,297. Begitu pula yang kedua. Nah, di independent sample t-test kita akan melihat nilai signifikansi dari Levene test, kemudian nilai signifikansi dari test of equality of means. Nah, jadi sebelum kita baca nilai signifikansi di t-test for equality of means, maka kita perlu melihat di Levene test-nya untuk melihat apakah data kita antara dua kelompok ini variannya sama atau berbeda. Nah, kita lihat dari nilai signifikansinya didapatkan 0,612. Kita bandingkan dengan 0,05. Ketika lebih besar, nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 artinya variannya sama. Kalau lebih kecil dari 0,05, variannya berbeda. Nah, ketika lebih besar dari 0,05 atau variannya sama, maka yang kita baca nilai signifikansi pada t-test for equality of means itu adalah nilai signifikansi yang ada di atas. Kalau variansnya berbeda, nilainya yang kita baca adalah nilai yang di bawah. Nah, kalau ini kebetulan sama ya, jadi kalau berbeda ya jangan sampai kita salah membaca atau salah mengambil nilai signifikansi. Nah, jadi dalam analisis uji T tidak berpasangan itu kita perlu tahu apakah data variannya sama atau berbeda. Ketika sama, maka yang kita baca adalah the equal variance assume, yaitu yang di atas kalau variannya sama. Nah, di sini kita dapatkan nilai signifikansinya yaitu 0,003. Nah, kita bandingkan dengan 0,05 ya. Kita bandingkan dengan 0,05. Nah, jika
lebih besar dari 0,05, artinya tidak ada perbedaan kadar Hb kelompok pertama dengan kelompok kedua. Nah, kalau dia lebih kecil dari 0,05, artinya ada perbedaan kadar Hb kelompok pertama dengan kelompok kedua. Nah, kita lihat nilai signifikansi yang kita dapatkan atau p-value yang kita dapatkan yaitu 0,003. Nah, ini berarti nilai signifikansi 0,003 lebih kecil dari nilai alfa 0,05. Berarti ada perbedaan kadar Hb antara kelompok pertama dengan kelompok kedua. Demikian cara melakukan analisis data menggunakan uji T tidak berpasangan. Selamat mencoba!